Selamat siang semuanya. Pada materi siang hari ini, yaitu lanjutan dari materi kita kemarin, yaitu tentang perencanaan dan pelaksanaan proyek. Berikut kita masuk di tinjauan teoritis, ya. Sampai baik, tinjauan teoritis itu pertama, perencanaan dan pelaksanaan. Pengertian perencanaan itu setiap perusahaan yang ingin bertahan, tumbuh ataupun menginginkan bekerjanya perusahaan secara lancar memerlukan adanya perencanaan. Jadi setiap pekerjaan yang dilaksanakan, yang harus dilakukan, yang harus dikerjakan, tentunya harus ada perencanaan terlebih dahulu. Kenapa setiap organisasi itu harus membentuk suatu tim, mempunyai masing-masing bidang, yaitulah supaya bisa merencanakan suatu apa yang bisa dia kerjakan di dalam suatu pekerjaan di proyek tersebut, atau dia bekerja sama merencanakan berjalannya suatu pekerjaan di dalam proyek tersebut. Sehingga sangat perlu adanya suatu perencanaan di setiap bidang masing-masing dalam suatu organisasi perusahaan. Baik, kita lanjut. Perencanaan merupakan suatu proses yang akan membuat perusahaan peka. Tanpa perencanaan tentunya perusahaan tidak akan bisa berlanjut dengan baik, tidak akan bisa bertahan seterusnya, karena disebabkan oleh tidak adanya perencanaan terlebih dahulu sebelum mengerjakan suatu pekerjaan. Jadi karena adanya suatu perencanaan, maka suatu tujuan yang kita harapkan tentunya berhasil dengan baik. Karena adanya perencanaan yang kita laksanakan terlebih dahulu, tentunya tujuan yang kita harapkan tentunya akan berhasil di dalam suatu usaha kita. Berikut, dalam pengertian mampu menyesuaikan diri terhadap ancaman-ancaman dan kesempatan-kesempatan yang ada. Fungsinya manajemen yang pokok adalah perencanaan, pengorganisasian, dan fungsi pengawasan. Di dalam pengawasan juga tentunya ada perencanaan, di dalam manajemen juga tentunya ada perencanaan, kemudian di dalam juga suatu fungsi pelaksanaan tentunya ada juga namanya perencanaan terlebih awal untuk bisa mencapai hal-hal apa yang kita laksanakan di dalam suatu organisasi tersebut, yaitu menyangkut masalah pekerjaan, yaitu adalah perencanaan bisnis, konstruksi, dan properti. Apabila kita berperan sebagai seorang konstruksi, atau perusahaan kita dikatakan bahwa berdiri di atas tentang namanya konstruksi, tentunya diadakan namanya perencanaan. Kemudian bergerak di bidang properti, tentunya orang sudah pahami bahwa itulah mengenai masalah konstruksi atau perumahan yang dikatakan perencanaan bisnis, konstruksi, dan properti. Baik, perencanaan merupakan fungsi yang menempati urutan pertama dan sebagai landasan bagi fungsi manajemen lainnya. Itu tentunya dikatakan bahwa suatu perencanaan tentunya adalah menyangkut masalah landasan-landasan yang utama. Perencanaan di dalam suatu pekerjaan tentunya adalah salah satu landasan pokok yang pertama di dalam pekerjaan kita, sesuai apa yang kita harapkan. Karena di mana kita
mengerjakan sesuatu pekerjaan, tentunya tidak bisa kita langsung kerja. Tentunya lebih awal kita harus rencanakan kira-kira bagaimana nanti jadinya kalau kita bekerja tanpa perusahaan, kalau tidak ada rencana. Olehnya itu sangat penting di dalam suatu perencanaan di dalam pekerjaan tersebut, apalagi namanya di dalam konstruksi, di dalam bisnis properti. Bergerak di dalam konstruksi tentunya rawan untuk tidak mengadakan perencanaan atau melaksanakan perencanaan. Karena adanya perencanaan, tentunya dikatakan bahwa harus ada pelaksana dan ada juga pengawasan dan pengelola. Jadi tidak bisa berpisah hal tersebut ya. Tentunya di dalam pengelolaan itu tentunya mempunyai juga rencana awal sebelum mengelola suatu pekerjaan. Di dalam pengawasan tentunya mempunyai juga perencanaan sebelum pengawasan, baik pengawasan lapangan maupun pengawasan keuangan. Tentunya di dalam pengelolaan sebelum dikelola suatu keuangan tentunya ada suatu perencanaan. Belum dikelola suatu gambar tersebut dihitung, tentunya ada perencanaan. Apalagi dikatakan bahwa pelaksanaan. Pelaksanaan berarti dikatakan bahwa kita sudah siap laksanakan sesuatu pekerjaan yang kita kerjakan, yang mana dikatakan bahwa adalah bergerak di bidang properti atau konstruksi. Tentunya orang teknik yang ada di dalam hal tersebut, tentunya lebih awal kita adakan suatu perencanaan. Baik, kita lanjut mengenai masalah perencanaan tersebut yang dikatakan bahwa menempati urutan yang pertama. Itulah yang disebabkan adanya suatu pekerjaan di dalam suatu unsur perencanaan. Tentunya awalnya kita harus merencanakan sehingga apa yang kita kerjakan bisa tercapai dengan baik, mencapai hal-hal yang kita inginkan bersama. Sehingga dikatakan oleh seseorang di sini yang bernama Supriyono pada tahun 2000 bahwa perencanaan merupakan menempati urutan yang pertama. Sesuatu pekerjaan itu tentunya kita harus kerjakan lebih awal adalah perencanaan. Baik, di dalam mengatakan bahwa perencanaan adalah proses menentukan tujuan organisasi yang akan dicapai perusahaan dan mengatur strategi yang akan dilaksanakan. Ya, memang kalau dikatakan bahwa perencanaan itu adalah semua yang mengatur hal-hal di dalam suatu perusahaan, tentunya perencanaanlah yang berhak mengatur aturan-aturan semua pekerjaan yang akan dijalankan oleh suatu perusahaan tersebut. Kemudian perencanaan ini dapat disusun untuk jangka pendek dan jangka panjang dan akan dipakai sebagai dasar untuk mengendalikan kegiatan perusahaan. Ya, baik di dalam pekerjaan berjangka pendek maupun berjangka panjang, tentunya semuanya menggunakan perencanaan lebih awal yang dipakai sebagai dasar di dalam mengendalikan kegiatan perusahaan. Kegiatan apapun tentunya kita harus menggunakan perencanaan untuk mengendalikan hal-hal tersebut di dalam suatu usaha kita. Kemudian perencanaan pada dasarnya adalah memilih alternatif yang mungkin dilaksanakan dengan mempertimbangkan tujuan perusahaan. Ya, tentunya kita merencanakan sesuatu dalam suatu organisasi, tentunya kita harus memilih alternatif yang mungkin dilakukan dengan suatu hal, yaitu mempertimbangkan suatu tujuan yang akan kita capai di dalam suatu perusahaan tersebut.
sehingga dalam sumber-sumber ekonomi yang dimiliki perusahaan tidak mempunyai suatu kendala-kendala yang akan datang apabila hal tersebut mendapatkan suatu masalah-masalah di dalam perusahaan tersebut. Olehnya itu, setiap kita bekerja tentunya kita harus berpikir bahwa harus kita awali dengan perencanaan, dan pada pekerjaan yang akan datang tentunya kita harapkan keberhasilan di dalam suatu usaha kita, di dalam suatu organisasi apabila kita membuat suatu organisasi. Baik, pada materi siang ini kiranya demikian pertemuan kita pada siang hari ini. Nanti esok kita lanjutkan, dan mungkin besok Ibu akan berikan tugas untuk tugas, yaitu tugas kelima, itu tugas ketiga kalau Ibu tidak salah, dan dikerjakan dengan baik materi yang Ibu berikan di sini. Baik, sekian dan terima kasih. Selamat siang, ingat selalu jaga kesehatan. Selamat siang semuanya.